Banyak tuh pasien-pasien saya takut akan Tuhan, pendeta, kaya, mapan, depresi, pengen mati. Tanyain, ada problem apa Bu? Nggak ada. Dia juga bingung mau cerita apa, aku nggak ada problem tapi aku nggak bisa happy. Ya kalau yang seperti itu karena neurotransmitter imbalance. Ternyata benar ada genetiknya, papanya dulu depresi, engkongnya pernah bunuh diri. Depresi itu seringkali merasa bahwa saya lemah, saya pantas untuk mengakhiri hidup. Bagaimana pendapat Anda? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Dok, ini kan 5 November ada sebuah berita viral ya. Mahasiswa kedokteran hewan, mahasiswi tepatnya ya, itu ditemukan tewas dan ditemukan itu adalah bunuh diri gitu. Dan yang luar biasa saya baca itu ninggalin surat lagi gitu ya, surat wasiat lah intinya kayak gitu ya. Surat warisan. Hah? Surat warisan apa surat wasiat? Waduh, warisannya apa ya? Jadi maunya gitu dikasih surat warisan. Wah, dokter ini tiba-tiba langsung ngajak saya canda ini. Mentang-mentang lagi pakai pink ya, auranya happy kayaknya ya. Tapi saya sedih banget gitu kalau ada peristiwa kayak begini terus-menerus terjadi ya, Dok ya. Prihatin lah intinya saya. Dear Mama, terima kasih selama ini telah melindungiku. Tetapi sekarang perlindunganmu terasa sia-sia. Itu kalau saya jadi mama hancur loh kok baca kayak gini ya. Aku tidak pernah membuat keputusanku sendiri dalam hidup ini. Sekarang inilah bagaimana aku menunjukkan kebebasanku. Ini sepertinya ada sebuah ketertekanan gitu ya, yang selama ini gak bisa mengekspresikan apa adanya. Dan surat wasiat ini dianggap adalah ya kebebasannya yang bisa jadi pertama bahkan terakhir gitu, Dok ya. Aku memilih apa yang aku pilih dalam hidup ini. Aku tidak melihat masa depan untukku. Aku tahu bagaimana kau mencintaiku. Ini bukan salahmu. Aku tidak menyalahkanmu. Maaf, aku tidak bisa mencintaimu kembali. Maaf, aku tak dapat melindungimu. Nah, ini yang ke mamanya ya. Dia juga ninggalin untuk saudara laki-laki dan perempuannya gitu. Dear saudara laki-laki dan perempuanku, aku berharap kalian tidak berakhir seperti aku. Kalian mungkin melihat aku sebagai anak yang cerdas. Aku nggak secerdas itu. Aku adalah seorang yang bodoh yang tidak pernah melihat dunia sebenarnya. Aku telah buta selama ini dan telah memberi kalian semua harapan palsu. Dunia ini kejam, ingat itu. Aku mencintai kalian, tetapi aku tidak bisa melakukannya lagi sejak aku berhenti berharap. Sudah terlambat sekarang. Jika seluruh dunia mempertanyakan, aku tidak melihat ada harapan. Aku ingin bertahan di sana. Di sananya ini saya nggak jelas ya. Terus juga untuk paman dan sahabatnya. Dear paman, terima kasih telah membukakan mataku untuk melihat dunia yang kejam ini. Tetapi bocah bodoh dan rapuh yang kamu cintai ini tidak bisa berkawan dengan kenyataan. Aku memilih kabur. Maaf, aku pengecut. Aku tidak cerdas, aku tidak bijaksana. Kamu melihatku salah, aku melihat tidak ada masa depan dan juga kesuksesan. Dear sahabat, kalian begitu kuat dan berani. Aku berharap bisa seperti kalian. Tapi kalian tahu, aku lemah, tidak punya motivasi. Aku berharap kalian bahagia selamanya. Aku tahu kalian bisa. Maafkan aku. Aku sayang kalian. Bila setiap orang pernah menjumpaiku, bila aku salah, bunuh saja aku. Untuk dunia, ya, kamu telah menumbuhkan kegagalan. Generasi lemah. Wah, ini dunia berasa salah ini berarti ya. Telah menumbuhkan generasi-generasi lemah seperti ini. Hidup segan, mati tak mau. Dan aku memilih untuk mati. Gimana, Dok, kalau dianalisa dari kalimat-kalimat ini? Dalam ya. Kata-katanya dalam. Jadi memang biasanya orang-orang yang mau bunuh diri itu biasanya mereka akan ada namanya crying for help. Crying for help itu memohon bantuan. Ma, aku ini sedih, bisa nggak kita ngobrol, bisa nggak kita cerita. Tapi mungkin nggak ada yang memedulikan, dianggap cari perhatian. Biasanya begitu. Nah, kalau udah eskalasinya semakin meningkat, biasanya nanti mereka akan mulai menulis death note atau catatan kematian seperti yang tadi ditulis. Jadi sebenarnya itu adalah death note-nya dia. Pesan-pesan terakhir kepada orang-orang. Hati-hati ya, kalau sudah ada seperti itu berarti itu sudah semakin real dan nyata.
Karena biasanya orang yang sampai bunuh diri itu nggak langsung ujuk-ujuk. Biasanya mereka udah ada tandanya. Tandanya apa? Mereka ya sudah mulai murung, sudah mulai menarik diri, sulit tidur, nggak mau aktivitas, atau nggak mau sekolah, nggak mau kerja. Mungkin dia juga mulai sering self-harm, menyakiti diri, nyilet-nyilet tangan, atau jedotin kepala ke tembok, atau minum obat banyak. Ya, hati-hati kalau udah ada seperti itu, atau ada penelantaran diri, sengaja mengurung diri di dalam kamar dan sengaja nggak makan, nggak mandi, nggak ngapa-ngapain, cuman mengunci diri, hati-hati. Itu sebenarnya bentuk dari para suicide, kita bilangnya para suicide. Para itu artinya sekitar, suicide kan bunuh diri. Perbuatan sekitar bunuh diri. Jadi awalnya seperti itu. Kemudian nanti yaitu mulai crying for help, tapi diabaikan, dianggap cuma cari perhatian, dianggap kamu tuh harusnya kuat, kamu nggak pernah bersyukur, kamu kurang ibadah. Nah, semakin ditekan mereka semakin merasa bersalah dan semakin terpuruk, dan hingga akhirnya mulai yaitu tanda lainnya death note. Death note kalau udah nekat, akhirnya terjadilah suicide attempt namanya. Attempt itu percobaan, jadi percobaan bunuh diri. Nah, tinggal percobaan bunuh dirinya berhasil apa gagal. Kalau gagal ya dia tetap hidup, kalau berhasil ya meninggal seperti yang di berita ini. Nah, jadi apa yang bisa kita lihat dari death note-nya ini? Yang pasti kalau yang saya tangkap beberapa kata kunci ya, adalah dia merasa bahwa tidak bebas. Iya. Tuh, Merasa terkekang ya. Terkekang, sehingga dia merasa salah satu bentuk dengan menunjukkan kebebasannya adalah dengan cara mengambil keputusan untuk mati atau bunuh diri ini. Ya, yang pertama itu. Kemudian poin kedua yang saya tangkap juga adalah merasa dunia ini kejam. Ya, nah dunia ini apakah benar kejam apa semua baik? Gimana menurutku? Iya, menurut saya memang dunia kejam ya. Realitanya tidak semuanya itu baik-baik saja kan, sesuai dengan harapan. Dunia ini terkadang tidak mendukung kita untuk selamanya kan gitu. Ada beberapa hal yang mungkin kita ngerasa bahwa antara harapan dan kenyataan itu ya beda memang. Ya, itu tapi realita juga, kan. Ya inilah. Kenapa kok saya tadi memancing Koko untuk memberi penilaian? Sebenarnya ini menggambarkan bagaimana kita melihat sekitar kita. Apakah kita cenderung melihat dunia sekitar kita itu black or white thinking ataukah grey? Black hitam, white putih, atau abu-abu. Nah, sebaiknya di mana? Kenyataannya dunia kita ini abu-abu. Oh. Nggak ada yang benar-benar hitam, nggak ada yang benar-benar putih. Nggak ada orang yang di dunia ini semua orang ini jahat. Nggak ada. Generalisasi. Berarti secara nggak langsung, kok Gideon bilang Dr. Amy jahat. Kan nggak juga kan. Kok jadi sensi gitu sih? Nggak, maksudnya ini contoh analogi. Kan kadang kita tuh suka mengeneralisasi. Semua ini jahat, dunia ini kejam. Padahal kenyataannya enggak kok. Ya dia mungkin udah ngerasa hopeless, makanya dia ngomong gitu, terasa hitam semua kan gitu loh. Itu yang membuat seseorang gampang jatuh ke dalam depresi. Ketika seseorang itu melihat dunia ini tuh hitam atau putih, dunia ini kejam, mengeneralisasi semua jahat, aku gagal, ya. Misalnya contoh, dia bilang, kalian menganggap aku cerdas, tapi sesungguhnya aku tidak secerdas itu. Iya. Tadi kan ada tulisan gitu kan. Nah, apa itu artinya? Dia artinya ada suatu distorsi kognitif, yaitu pola pikir always being right. Nah, itu nanti bisa dibaca lagi ya kalau mau tahu lebih lanjut. Distorsi kognitif itu pola pikir yang melenceng yang membuat seseorang itu jatuh ke dalam depresi. Kedengarannya benar, kedengarannya nggak salah, tapi sebenarnya nggak tepat. Oke, nggak tepatnya apa dalam surat ini tadi? Ya itu tadi, black or white thinking. Ya, terus? Ya, harusnya dunia ini abu-abu, nggak semua orang itu jahat. Ada yang baik, memang ada yang jahat, ada yang orang yang penipu, tapi juga ada kok orang yang baik yang menolong. Ya, yang kelihatannya baik pun terus akhirnya jahat ya ada lah. Ya juga gitu ada, ya. tapi semua abu-abu. Sebaik-baiknya seseorang pasti ada kebaikannya, seburuk-buruknya seseorang juga pasti ada kebaikannya, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu always being right. Always being right itu apa? Ketika dia menganggap aku harus sempurna, always being right, I have to be right, I have to be perfect, aku harus cerdas, aku harus pandai, maafkan aku yang ternyata aku tidak secerdas itu. The question is, pertanyaannya, apakah Anda harus cerdas untuk boleh hidup di dunia ini? Kan enggak. Apakah Anda harus kaya, apakah Anda harus cantik, Anda harus ganteng, apakah Anda harus sukses baru Anda boleh layak di dunia ini? Kadang kita ini kan
dihadapkan dengan situasi dunia yang memandang semua hanya dari rupa, dari luar, dari superficial. Padahal sebenarnya nggak cuman itu kan yang dilihat, dan Anda tidak harus menjadi sempurna untuk dicintai. Iya, iya, iya. Tapi gimana ya dok ya? Mungkin saya rasa bukan dia menuntut dirinya sendiri seperti itu, tapi mungkin ada tuntutan dari luar, makanya dia ngomong ke mamanya bahwa dia tidak menjadi seperti yang diinginkan gitu ya. Selama ini dia nggak bebas. Mungkin ada tuntutan. Saya kok mulai melihat ada semacam tuntutan dari orang tua bahwa kamu tuh harus begini, kamu harus juara 1 misalnya dalam ini kalau dia menjadi mahasiswi gitu ya. Nah kan kebanyakan orang tua juga begitu loh dok. Ya kan, menuntut anaknya untuk perfect kan gitu bisa loh. Meskipun pada kasus ini kita nggak tahu karena nggak ada Belum informasi tahu, yang betul. jelas kan, jadi kita nggak bisa jumping into conclusion, kita nggak bisa lompat ke dalam suatu kesimpulan, oh berarti mamanya menuntut mamanya, kan kita nggak tahu, ya kan. Tapi mungkin pada kasus-kasus yang lain, apakah ada yang menuntut sehingga tertekan? Banyak memang, sehingga akhirnya menuntut diri, aku harus perfect, aku harus sempurna, terutama pada tipe orang tua yang makanya ada namanya tipe orang tua trophy parents. Apalagi ini? Trophy itu kan piala. Orang sukanya tua yang trophy. sukanya piala. Jadi mengejar menuntut anak untuk bisa memberikan kepada dia piala, baru dia dicintai dan dipuji. Kalau enggak berarti dia gagal. Ya soalnya orang tuanya dulu kepengin piala terus gak dapat nuntut anaknya pialanya banyak benar, gitu benar, kan. Benar loh. Kadang ya orang tua tuh tanpa sadar bagaimana kita memperlakukan anak kita itu adalah proyeksi impian kita terhadap diri kita sendiri. Dan itu nggak bagus ya, nggak sehat ya. Bukan nggak bagus. Di satu sisi sebenarnya baik karena kita berharap yang baik. Tetapi ketahuilah bahwa apa yang kadang kita inginkan itu berbeda dengan apa yang anak kita inginkan. Ya. Soalnya ada juga orang tua teman saya gitu ya bilang ya anak itu kan nggak ngerti gitu, kadang-kadang dia mau kemana ya kita ngarahin dong gitu loh. Tapi tanpa sadar ketika mengarahkan apalagi sampai menuntut menjadi sempurna, itu akhirnya anak jadi tertekan, akhirnya depresi kan gitu loh. Nah ini pelajaran untuk orang tua yang bisa diambil gitu ya. Jangan sampai terjadi hal seperti ini gitu. Oke, lanjut ke kasus ini. Berarti kadang-kadang ada juga tuntutan untuk menjadi sempurna itu bukan dari luar, mungkin orang tua nggak nuntut gitu ya. Tapi dari diri sendiri. Nah, ada yang kayak gitu ya. Banyak. Banyak. Jadi dirinya sendiri yang memasang target terlalu tinggi. Makanya orang-orang yang depresi itu biasanya dia itu baik sama orang lain, tetapi dia jahat terhadap dirinya sendiri. Dia sama orang lain ya, orang lain melakukan kesalahan dia bisa memaafkan. Oh ya, it's okay, nggak apa-apa. Tapi begitu dia yang gagal, aku ini gagal, aku ini nggak berharga, aku ini nggak layak. Kenapa ya bisa ada seperti tuntutan seperti itu dalam dirinya? Mungkin ada kaitannya dengan masa lalu gitu. Benar. Jadi kadang pada orang tua yang sering memarahi anaknya, apakah nggak boleh marahin anak? Ya boleh, tetapi antara stimulus sama responnya itu seimbang apa enggak? Kadang itu hal sepele orang tua marahnya besar, misalnya anak numpahin saus tomat misalnya ke bajunya, wah marahnya heboh, kamu ini gimana bodoh, goblok misalnya. Kan ada loh kadang itu yang seperti itu. Nah itu kan nggak sebanding antara stimulus sama responnya. Ya biasanya itu anaknya kena sampah aja, ada kemarahan sebelumnya yang lebih heboh, makanya kena saus aja hebohnya setengah mati. Anak cuman kena limpahan sampahnya aja gitu. Ya ini menariknya si mahasiswa ini jelas dari kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat putus asa ya dok ya. Ya. Oke, yang saya mau tanyakan death note. Tadi dokter mengatakan itu semacam death note. Jadi kalau analisa dokter ini dibuat jauh-jauh hari sebelum dia melakukan aksinya atau mendekati hari ketika dia melakukan aksinya? Kita nggak tahu karena bisa bervariasi. Yang pasti ketika dia menulis sudah dalam kondisi depresi. Bisa seminggu sebelumnya, bisa sehari, bisa apa gitu. Biasanya mereka itu gitu. Bahkan mereka juga udah ada yang pasien lain ya, itu yang udah sampai nulis nomor rekeningku sekian, password pinku sekian, itu ada. Iya. By the way ini saya baru mau ngomong nih ya, saya pernah ngalami kayak gitu loh. Apa? Death note? Iya. Kapan? Yang waktu papa meninggal dulu? Bukan, yang 2011. Kenapa waktu itu? Ya karena keterpurukan ekonomi ya. Gitu, masalah bertubi-tubi ya. Jadi waktu itu sempet loh saya bikin surat
Isinya adalah pokoknya segala hal tentang saya dan apa sesuatu yang mungkin perlu diurus itu, terus saya selipkan surat itu di lemari gitu. Saya waktu itu kan sudah merencanakan ada sebuah percobaan bunuh diri juga gitu. Ini saya serius nih, bukan ngarang gitu ya. Percobaan bunuh diri apa waktu itu? Saya sempat googling, ini bahayanya googling sih memang. Iya benar. Ini bahayanya googling. Tahu nggak kata kunci? Ini jangan ditiru ya sekali lagi. Ini kalau sekiranya nggak baik, mending kita nggak usah bahas sih. Lebih baik difilter, karena saya juga nggak mau dari tontonan kita ini nanti memberikan ide-ide yang negatif. Tapi kalau sekiranya, maksudnya kadang itu orang-orang itu pikirannya malah ke-trigger dengan kalau kita memberi intinya saya info yang googling. terlalu jelas. Googling untuk cara mengakhiri hidup yang nyaman tuh gimana? Bodoh kan? Gitu loh. Nggak ada gitu cara mengakhiri hidup dengan yang tidak natural itu nyaman. Yang natural aja nggak nyaman. Betul, yang natural aja nggak nyaman, ini apalagi. Itu bodohnya saya cari dari berbagai macam gitu. Tahu nggak kenapa kok Tuhan itu kasih kita rasa sakit? Ya supaya kita berhati-hati ya. Betul nggak? Tuhan kasih kita rasa sakit itu supaya kita survive dalam hidup. Ya kan? Yeah. Karena kita tahu kalau kita terluka, sakit, bahaya, bisa mati. Sehingga manusia dan semua makhluk hidup lainnya kecenderungannya akan selalu menghindari rasa sakit. Supaya kita menghindari kematian, supaya apa? Supaya kita berjuang untuk survive. Tetapi pada orang-orang yang depresi, mereka malah mencari rasa sakit itu. Pada umumnya orang normal, mereka nggak ada yang mau kan. Nih aku ambil pisau nih ya, aku potong nih lenganmu, mau nggak aku? Nggak mau kan. Potong gaji aja nggak mau. Normalnya orang itu nggak ada yang mau, karena normalnya makhluk hidup itu menghindari rasa sakit. Iya. Nah tapi bodohnya waktu itu saya juga, ya itu tadi ya, mungkin naluri manusia menghindari rasa sakit. Jadi kepengen itu yang paling minimum rasa sakitnya gitu ketika mengakhiri hidup. Sekali lagi ini kebodohan ya. Jangan sekarang saya gitu. tanya nih, ini kan berhasil melewati jurang depresi, suicide pada waktu itu. Sekarang ketika Koko flashback, turn back time, Koko bersyukur nggak bisa hold on, bertahan, nggak sampai melakukan hal bodoh bunuh diri itu? Oh ya pasti yang pertama bersyukur, dan yang kedua ya tadi menyadari kebodohan bahwa itu hal yang bodoh. Kok pernah ya saya sebodoh itu gitu sih. Jadi dan yang ketiga ya seperti dokter katakan bahwa ya untuk hal itu saya hari ini sudah nggak merasa kayak terdakwa atau merasa guilty feeling dengan kebodohan saya. Saya bilang ya itu sebuah bagian skenario dalam hidup saya, bahwa di situ loh saya nggak pernah satu titik itu saya pernah nggak oke, dan nggak apa-apa kok gitu. Nggak apa-apa, yang penting adalah respon kita bagaimana melewati hal itu kan. Dan gitu Koko kan. bersyukur kan? Bersyukur dong. Dan bisa menjadi Ko Gideon hari ini di saat ini. Coba kalau nggak ada yang nemenin saya buat apa susah nih. Atau ini sedang bercakap-cakap dan ngeroh saya. Ngeri gak sih? Ya kan? Jadi kadang ketika kita kepengen menyerah, kita kadang itu hanya perlu bertahan. Bertahan 1 hari aja. Nanti kalau udah besok, kita ngomong lagi ke diri kita, bertahan 1 hari aja gitu. Tanpa sadar nanti satu hari ya terlewati. Tapi jangankan 1 hari ya dok ya. Waktu itu ini yang saya rasakan ya waktu itu ya, puluhan tahun yang lalu adalah jangankan 1 hari, 1 jam ke depan tuh saya sudah nggak tahan gitu. Udah nggak tahan gitu. Jadi ya apa ya, aduh, bisa melewati 1-2 jam ke depan itu udah kayaknya udah ya puji Tuhan banget ya kalau sekarang gitu. Tapi waktu itu ya pengen segera mengakhiri lah gitu loh, karena sudah merasa jalan buntu dan tidak jalan keluar gitu. Mau ngomong ke siapa juga bingung gitu. Ketika ngomong dihakimi malahan lemah lah, kamu salah jalan lah, salah langkah lah, bodoh lah kamu gini. Itu kan semakin, makanya saya malah menghindari gitu. Saya menjadi apa ya, menghindari orang itu gara-gara ketika saya ketemu orang malah saya dihakimi. Nah, nggak ngerti apakah itu memang ciri-ciri orang depresi kan menarik diri dari pergaulannya ya. Mungkin analisa saya, kenapa dia menarik diri? Karena ketika dia ada dalam perkumpulan itu, kita ada di kumpulan pencemooh. Gimana dok? Ini saya jadi curhat malah. Nggak apa-apa. Kan gitu. Ya, makanya itu kadang ada namanya toxic positivity. Niat kita mau membantu, niat kita mau menguatkan, tapi yang ada malah itu
menjatuhkan. Jadi rasanya kamu nggak tahu gitu apa yang saya rasakan waktu itu. Ya saya kepingin sih untuk move on, untuk bangkit, untuk survive. Mau, cuman gimana caranya gitu. Kamu enak aja ngomong gitu kan. Ya itu yang saya rasakan sih dari hati saya yang terdalam waktu itu gitu. Dan saya memutuskan ya bersyukurnya waktu itu ya. Saya bisa melewatinya ya itulah pentingnya isu kesehatan mental ini untuk kita ketahui ya bahwa saya menemukan akhirnya ya saya harus konsultasi dengan mereka yang profesional. Di saat saya sudah tidak percaya dengan siapapun, satu-satunya yang bisa saya percaya adalah psikiater. Waktu itu ke psikiater? Ya. Dan bukan Anda kan waktu itu udah puluhan Belum tahun. kenal. Saya kayaknya masih SMA itu. Oh, tua sekali saya. Iya serius. Puji Tuhannya ada psikiater yang mengerti Anda. Gitu ya tagline-nya. Bayangin dok, saya insecure kan gitu loh. Saya nggak mau ada orang lain melihat kelemahan saya. Jadi saya itu hanya mau datang ke prakteknya dia itu bukan dimanapun, tapi di rumahnya, even di garasi sekalipun nggak apa-apa. Sampai segitunya loh. Ya ini menjadi sebuah catatan bahwa rata-rata orang malu sih ya untuk ke psikiater itu. Pada waktu itu kali. Kalau zaman sekarang kayaknya orang udah Masih open banyak loh minded dok. deh. Masih banyak loh. Coba saya nanya ke Anda ya. Anda kalau ke psikiater tuh lebih memilih ke rumah sakit atau ke rumahnya dokternya? Ayo coba komen ya. Gimana? Ada penelitian nggak kayak gitu ya? Pantesan aja ya. Kenapa? Praktek rumah saya selalu full ini. Mungkin ini alasannya karena malu itu. Ya iyalah. Dokter pikir nggak malu apa? Kan dianggap lemah, dianggap gila itu loh biasanya yang paling menekan. Iya kan? Kalau gila enggak lah. Pasien-pasien sekarang Ya tapi udah kan banyak labeling kayak educated. gitu. Labelingnya kayak gitu. Ya, ini saatnya perlu diubah. Iya, makanya lewat podcast ini kita harus mengubahnya gitu ya, mengkomunikasikan bagaimana seharusnya supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi dong, Ya. gitu loh. Tagline kita, judul kita hari ini bukan buat apa susah, Tapi buat apa bunuh diri. Ya kalau lagi sehat-sehat pikirannya ya ngomongnya gitu dok, tapi waktu itu saya dalam keadaan seperti itu ya saya rasa bunuh diri adalah pilihan yang terbaik. Intinya gitu. ya, belajar dari kejadiannya Ko Gideon, this too shall pass. Itu kalimat favorit saya. Yang ini pun akan berlalu. Ya, Gitu depresinya pun juga akan berlalu. kan. Emang bisa sembuh? Oh, Anda masih sakit ah? Nah ini labeling ini ya kayak gini. Lah ya makanya, loh bukan labeling udah dibilang this too shall pass malah dia tanya, emang bisa sembuh? Oh, berarti masih sakit ah? Ya Bisa saya kan lah. mewakili pertanyaan para netizen. Kalau depresi gitu. bisa lah. Bisa ya. Oke. Depresi bisa. Karena depresi menurut penelitian semua orang pada satu titik dalam hidupnya itu pasti pernah mengalami depresi. Tapi saya flashback lagi ya dok. Itu kan kejadian puluhan tahun yang lalu itu depresinya udah istilahnya apa ya dok ya? Kalau udah parah gitu, mayor gitu ya. Depresi berat. Iya depresi berat ya. Sampai ada keinginan kayak gitu kan gitu loh. Terus setelah puluhan tahun kan saya akhirnya sempet dalam tanda kutip kambuh. Berarti bisa ya? Oh, kalau secara teori depresi itu bisa nggak kambuh? Bisa. Kenapa? Karena ada namanya mekanisme kindling. Apa itu? Ya, kindling mekanisme. Artinya apa kindling? Kindling itu fenomena korek. Saya naruh nih korek nih di tumpukan kayu. Dari satu korek api yang dari kayu ini akan membakar kayu yang lain. Bener kan? Artinya, betul. Artinya apa? Ternyata orang yang pernah mengalami depresi episode pertama kali depresi, 30% dari mereka itu akan mengalami depresi episode kedua. Nggak tahu itu kapan gitu ya? Nggak tahu Rentang kapan, waktunya. tapi ya? bisa depresi lagi. Oke. Dan 50% dari orang yang pernah mengalami depresi kedua itu akan mengalami depresi episode ketiga. Makin tinggi Makin tinggi. kemungkinannya. Dan 70% dari orang yang pernah mengalami depresi ketiga akan mengalami depresi keempat. Loh, makin tinggi. Makanya kenapa depresi itu harus segera diatasi. Karena teorinya sekarang banyak, nggak cuma tentang masalah faktor ekonomi, masalah yang dihadapi, tapi juga ada teori-teori neurobehavior, neurotransmitter. Banyak tuh pasien-pasien saya takut akan Tuhan, pendeta, kaya, mapan, depresi, pengen mati. Tanyain, ada problem apa Bu? Nggak ada.
Dia juga bingung mau cerita apa, aku nggak ada problem tapi aku nggak bisa happy ya. Kalau yang seperti itu karena neurotransmitter imbalance. Ternyata benar ada genetiknya, papanya dulu depresi, engkongnya pernah bunuh diri, sehingga serotoninnya itu secara genetiknya itu rendah. Nah begitu dia dapat obat serotonin dia bisa happy. Gitu. Jadi itu nggak bisa disalahin. Oh kamu kurang iman, nggak bisa karena memang secara genetik neurotransmitternya serotoninnya rendah itu ada gitu. Terus faktor yang lainnya juga apa? Kepribadian, ya kan? Dia orangnya bagaimana? Kalau dia menuntut dirinya harus sempurna, harus perfect, seperti atau kasus dia mahasiswa ini yang emotionally unstable, suka nyilet-nyilet tangan, marah meledak, marah kalau ngerasa ditolak. Nah itu yang gampang rentan menjadi depresi. Dan ternyata juga itu loh hormonal ya. Kalau misalnya habis melahirkan, terus menopause itu juga gampang depresi. Jadi banyak faktornya dan juga pada orang tua laki-laki tua yang testosteron levelnya menurun itu juga bisa depresi. Jadi banyak faktor dan juga ada seasonal affective mood disorder. Jadi terkait dengan musim. Kalau di negara 4 musim orang-orang yang di musim dingin itu ternyata gampang mengalami depresi dibandingkan orang ketika musim panas. Oh, kalau Indonesia musim hujan sama musim hujan. kemarau? Hah? Beberapa pasien ada. Lebih banyak musim hujan? Iya, benar. Karena matahari itu ternyata berpengaruh loh ke mood. Iya, betul ya. Matahari ini vitamin D3 yang luar biasa. Benar, vitamin D bantu ngangkat mood. Iya. Dan itu juga bantu kita untuk tidur lebih lelap di malam hari kalau kita terpapar matahari di pagi hari. Iya. Oke. Nampaknya habis ini banyak pasien ini musim hujan kan. Bukan sedia payung sebelum hujan, sedia psikiater sebelum hujan. Iya. Oke. Masuk. Tagline-nya masuk. Jadi satu hal yang saya mau nanya lagi ya. Depresi itu seringkali merasa bahwa saya lemah, saya pantas untuk mengakhiri hidup. Bagaimana pendapat Anda? Anda mungkin memiliki kelemahan, tapi yakinlah bahwa Anda juga memiliki kelebihan kekuatan yang lain. Anda tidak harus menjadi sempurna untuk dicintai. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan bukan hanya untuk orang yang kaya, untuk orang yang sukses, orang yang cantik. Tapi dunia ini juga diciptakan untuk orang yang biasa-biasa saja. Bahkan Tuhan mengizinkan anak-anak yang cacat, yang Down syndrome, anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk hadir di dunia ini. Berarti kan menunjukkan bahwa setiap daripada kita itu berharga dan bernilai. Jadi jangan pernah Anda merasa diri Anda gak berharga atau bernilai. Karena satu nyawa itu berharga. Percaya bahwa ada makna mengapa Anda dihadirkan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Hanya saja mungkin Anda belum mengerti apa alasan Anda ada di dunia ini. Iya. Berarti artinya temukanlah alasan kenapa kita hidup di dunia ini gitu ya. Itu mungkin, yang membantu gitu ya. Mungkin bukan harus dengan cara-cara yang muluk. Karena ada orang-orang bertanya, apa tujuan hidupku? Aku dulu berpikiran bahwa tujuan hidupku adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau dibaca di buku, dan itu menurutku bagus sih. Untuk misalnya kayak rumput ya. Kenapa rumput hari ini ada, besok udah nggak ada? Kenapa kok Tuhan izinkan rumput ini hidup? Tuh. Karena supaya orang lihat, oh di dalam dunia ini ada rumput yang berwarna hijau, meskipun mungkin sepele, tapi orang akan memuliakan Tuhan lewat kehadiran rumput itu. Meskipun sebentar saja meskipun gitu mungkin ya. Sebentar dan mungkin cuma hijau doang, maksudnya bukan yang wow gitu kan. Bukan bunga yang wow gitu. Hanya rumput, tapi hanya rumput pun diizinkan Tuhan untuk ada di dalam dunia ini. Ya. Tapi kadang kalau aku ngomong gini ke pasien, itu nggak semua pasien bisa connect. Karena dia ngomong itu ketinggian dok memuliakan Tuhan, aku nggak percaya Tuhan. Banyak pasien yang seperti itu. Sehingga kadang saya simplified bahwa ini perenungan saya ya, waktu saya jalan-jalan ke Taman Safari, saya tuh ngelihat binatang-binatang itu, monyet-monyet itu lagi makan pisang, rebahan, tidur-tiduran. Nah, yang saya lihat mereka nggak muluk-muluk memikirkan makna hidup memuliakan Tuhan loh. Bener nggak ya? Tapi bukan artinya kita harus seperti monyet itu, enggak kan? Simple memang, mereka menikmati hidup gitu, seolah-olah kayak gitu ya. Tapi justru bukan kita nggak boleh seperti monyet. Tadi kan Koko bilang bukan berarti kita harus nggak boleh seperti monyet, bukan loh. Tapi justru
kita belajar dari monyet itu malah menurut saya. Apa itu yang harus dipelajari? Menikmati hidupmu. Menikmati. Lo bener loh. Iya. Kadang kita nggak usah muluk-muluk. As simple as kamu makan, menikmati makanmu. Iya. Kamu minum, menikmati minumanmu. Kamu bernafas, menikmati nafasmu. Iya. Kamu merasakan denyut jantung dan bisa bersyukur. Iya. Tidur nyaman, tidur nyenyak, kamu bisa menikmatinya. Itu aja sudah anugerah Tuhan. Betul. Maksud saya itu. Jadi Iya. intinya di dalam setiap hal-hal kecil kita bisa menemukan makna hidup kita. Iya. Syukuri hal-hal kecil. Iya. Berarti itu artinya orang yang depresi dan sedang merencanakan untuk mengakhiri hidup kurang untuk bisa menikmati hidup dan kurang bisa mensyukuri gitu segala hal yang meskipun nggak usah yang muluk-muluk gitu untuk kita bisa bersyukur gitu ya. Hal yang sederhana pun Ya. berusaha lah untuk mensyukurinya Ya, gitu intinya ya. living in the moment. Oke. Hidup di masa Oke. sekarang, jangan Iya. hidup di masa depan, jangan hidup di masa lalu, tapi hidup di masa sekarang. Hidup di masa sekarang dengan cara apa ya? As simple as menikmati nafas, menikmati makanmu, menikmati tidurmu, menikmati semua hal yang kau lakukan, Iya. memeluk pasanganmu dengan sepenuh hatimu. Intinya hal-hal Iya. sederhana, tapi nikmati dengan Ya, sepenuh kalau hati. saya sih peluk guling aja udah sederhana, udah simpel, bahagia. Anda ngomong peluk pasangan soalnya. nanti yang jomblo-jomblo tertekan. Terus saya apa yang saya peluk gitu, saya nggak bahagia. Jadi gini, intinya buat saya ya, ketika kita bisa memaknai rasa depresi itu dan kita bisa merespon dengan benar, ya sebuah hal orang kalau di dunia ada yang merasa salah gitu ya, siapapun pasti pernah salah. Ya tadi dokter bilang nggak ada yang betul-betul hitam, nggak ada yang betul-betul putih, semuanya itu abu-abu di tengah-tengah. Ya salah satunya saya meresponi dengan benar gitu ya. Artinya apa? Saya berusaha untuk menghubungi profesional. Oke lah, saya udah nggak mampu. Siapa yang saya anggap mampu dan biarlah dia menolong saya. Dan sampai teman saya bilang gitu, aku itu menengarai ya. Aku tuh sempat melihat pola dalam kehidupan saya maksudnya ya. Kamu tuh setiap kali downnya tuh mungkin parah banget down gitu bawah, tapi setelah itu kamu tuh naiknya tuh malah lebih atas katanya gitu. Itu kadang-kadang saya nggak menyadari loh dok, tapi setelah saya renungkan berbagai pola-pola itu sekian tahun, iya juga ya, bener juga ya gitu loh. Berarti ya itu betul, yang penting kita bisa memaknai kehidupan ini, carilah gitu ya. Event itu menjadi berkat buat sesama, itu juga penting gitu ya. Iya. Setelah saya tahu, oh ternyata saya diizinkan ngalami begini, menjadi berkat loh buat sesama ketika saya sharing pada orang-orang yang ngerasa bahwa enggak kok saya nggak depresi, tapi ternyata depresi dan dia jauh lebih nyaman dan aman gitu ngobrol sama saya karena saya pernah ngalami hal itu. Yes, gitu kan. makanya saya bilang Iya. kita nggak harus jadi sempurna untuk Iya, dicintai. iya. Kita pernah mengalami kegagalan pun justru lewat kegagalan bisa menjadi kesaksian untuk sesama. Nah, disitulah saya bahagia karena ternyata untuk maksud itu ya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kepada mereka yang pernah ada seperti di fase seperti saya. Gitu sih dok. Makasih banyak ya untuk Ya. pencerahannya soal depresi kali ini. Semoga ini menjadi satu inspirasi bahkan kekuatan buat Anda. Jangan bunuh diri, oke? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.